mempersilahkan kepada pemateri kita yang kedua. Sudah ada Ustadz Ahmad Fauzan Amin selaku Sekretaris Majelis Zikir dan Sholawat. Mungkin bisa juga langsung memulai. Sama, saya harus berbuat adil, waktunya 15 menit juga dari sekarang. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya minta ngisi terakhir, siapa tahu langsung doa kan. Ya, tetapi apa adalah daya sudah ditunjuk. Begini sahabat sekalian, saya akan berbicara atas nama Majelis Dzikir Jalul Ansor, bukan atas nama MUI. Karena kalau MUI yang berbicara nanti hitung-hitungannya jadi fatwa. Tapi kalau MDS yang ngomong hitung-hitungannya menjadi pendapat. Oke. Soal pajak, saya akan bicara dengan bahasa yang sangat sederhana karena di sini rata-rata lulusan YIN atau UIN ya. Oke, soal pajak, orang Indonesia itu dihitung menjadi dua madhab. Yang pertama, ada yang salah faham, ada yang fahamnya salah. Orang yang salah faham tentang pajak ini masih bisa kita perbaiki. Tetapi orang yang fahamnya salah soal pajak, lah mereka lah itu yang menjadi PR negara untuk menyelesaikan. Yang pertama, orang yang salah faham tentang pajak adalah mayoritas masyarakat Indonesia yang tidak memahami apa itu pajak, baik dari sisi penjelasannya yang mungkin sudah disampaikan oleh orang pajak maupun dari sisi dalilnya. Ini mayoritas umat Islam ya yang banyak bertanya, kenapa saya harus bayar pajak padahal saya sudah bayar zakat. Kemudian yang kedua, ada kelompok orang Indonesia itu yang memang fahamnya salah soal pajak. Mereka adalah kelompok intoleran yang memang meyakini bahwa negeri ini negeri tauhid, sehingga merasa berdosa kalau bayar pajak. Nah, ini PR negara ini untuk menyelesaikan. Nah, sama kawan-kawan sahabat-sahabat Banser ya. Oke, kita bahas mulai yang pertama. Masyarakat salah paham soal pajak. Banyak pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa saya harus bayar pajak padahal saya sudah bayar zakat. Oke, kita mereview sebentar soal sejarah pajak. Setiap agama, baik Yahudi, Nasrani, Islam, itu memiliki ajaran untuk bersedekah. Hukumnya itu sunnah. Kemudian ketika Rasulullah SAW nyampe di Madinah, Rasulullah memiliki kepentingan untuk membangun sebuah negara. Tradisi masyarakat Yahudi dan Nasrani, dia memang sudah bersedekah, tetapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang nakal dia tidak bayar, tidak bersedekah, tetapi yang rajin, yang taat agama, dia membayar sedekah. Islam datang ke Madinah, kemudian ada kewajiban dari Allah membayar zakat. Dalilnya khudh min amwalim shadaqatan tutahhirhum. Semua sahabat Banser, Ansor pasti hafal. Nah, disitulah kemudian ada ketimpangan. Umat Islam diwajibkan membayar zakat, ya kan? Sementara kelompok lain Yahudi dan Nasrani di sana hanya sunnah untuk bersedekah. Yang rajin, yang kuat menjaga agamanya dia bersedekah, yang tidak mereka lalai. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun. Umat Islam sudah dapat kewajiban zakat. Nah, sekarang giliran mereka, enak dong umat Islam bayar zakat, mereka hanya numpang makan. Mereka seikhlasnya untuk bersedekah. Makanya turun perintah Allah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum sawirun. Maka diwajibkan kepada non muslim, Yahudi dan Nasrani, ini sepakat ya, tidak ada agama lain di tempat itu. Diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam zakat, tetapi juga diwajibkan kepada Yahudi dan Nasrani untuk membayar jizyah atau upeti, agar terjadi keadilan sosial. Umat Islam bayar zakat, non muslim bayar upeti. Dan itu berlaku terus menerus. Kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, ajaran ini berlaku. Umat Islam disuruh bayar zakat, non muslim disuruh bayar jizyah, biar tidak hanya numpang makan di tempat itu. Jadi urunan sama-sama membesarkan negara, sama-sama membesarkan kerajaan, nanti didistribusikan kepada mereka yang kurang mampu. Oke? Clear? Nah, setelah Kesultanan Turki Utsmani runtuh, muncullah sistem nation, sistem negara. Nah, Indonesia, langsung ke Indonesia aja biar cepat, waktunya mepet. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara
bangsa. Cirinya apa? Semua warga negara yang tinggal di bumi Nusantara ini haknya sama, kewajibannya sama. Sama-sama punya hak menerima, sama-sama punya hak untuk, sama-sama punya kewajiban untuk memberi. Disitulah pajak. Makanya artinya pajak itu beda dengan jizyah. Bahasa Arabnya pajak itu doribah, iuran, pungutan ya, yang diwajibkan kepada seluruh warga negara apapun agamanya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua wajib membayar pajak itu, iuran itu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu di Indonesia agak unik. Selain kita wajib pajak ya, atas nama warga negara Indonesia wajib bayar pajak, kita juga atas nama umat Islam wajib membayar zakat. Pemerintah Indonesia juga sudah memfasilitasi dengan adanya Basnas, Badan Zakat Nasional. Maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib bayar zakat, tetapi sisi lain sebagai warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Begitu pula agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain tadi saya cek websitenya Kementerian Agama juga sudah mulai digagas. Sistem zakatnya orang non-muslim lah. Sistem zakatnya gereja. Apa? Tujuannya agar kontribusi mereka terhadap bangsa Indonesia juga jelas. Kalau kita lihat di seluruh kitab suci itu kan diwajibkan sedekah. Kalau di Bible itu jelas per 10%. Kalau kita punya pendapatan 10 juta, 1 juta untuk umat. Nah, hari ini negara sudah mulai menggagas agar agama-agama selain Islam juga memiliki wadah seperti Basnas itu. Adil nggak? Saya tanya kepada sahabat semuanya, adil nggak? Oke, sekarang sudah percaya nggak bahwa pajak itu wajib? Kalau tidak mau bayar pajak, pindah ke sana, ke Suriah atau kemana. Jadi mereka yang tidak mau bayar pajak, yang menganggap negeri ini masih negeri tauhid, usir aja. Sepakat? Keren gak saya ini? Ini kayaknya pajak nih harus sering-sering ngundang Ansor ya. Bener gak ketua? Ini atas nama MDS ya, bukan atas nama MUI. Kalau atas nama MUI fatwanya ada tarifnya. Kalau atas nama Ansor bebas ya kan. Yang penting sahabat-sahabat semuanya bisa ngumpul, bisa makan. Waktunya masih ada? Masih, lanjut. Materinya sudah habis. Serius nih? Intinya sekali lagi saya sampaikan, slide saya banyak sebenarnya, cuman saya akan berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah. Intinya, kita sebagai umat Islam wajib membayar zakat, kita sebagai warga negara wajib membayar pajak juga karena nongkrong di Indonesia. Ya. Begitu pula umat Kristen wajib bersedekah sesuai ajaran agama mereka, tetapi juga wajib bayar pajak karena dia juga nongkrong di Indonesia. Maka dalilnya nih, sahabat-sahabat jangan salah. Dalil bayar pajak itu bukan khudh min amwalim shadaqatan, bukan. Nyasar kalian. Dalilnya itu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taat kepada pimpinan Ansor. Nah, itu ya. Bener nggak? Bener. Karena kita berada di forum Ansor, maka pimpinan tertinggi Ansor ya. Allah, Rasul, pimpinan Ansor. Nah, kalau ada di luar ya presiden dan lain-lain lah. Sekali lagi saya katakan, bab pajak dalilnya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Pemerintah sudah bikin undang-undang bahwa siapapun yang nongkrong di NKRI wajib bayar pajak. Selesai? Clear? Terima kasih. Baik, terima kasih.